itu ada semacam Zilalil Quran Nikmatun atau sejenisnya ya. Redaksi pasnya saya agak ini hidup di bawah naungan Al-Quran ya, itu sungguh merupakan kenikmatan. Ini adalah ungkapan dari Said Qutb sendiri yang memang merasakan dan mengalami hal itu. Nah, beliau kan juga agak khawatir ya ketika itu ya. Ini awal mulanya kan penulisan tafsir fi Zilalil Quran itu kan dituangkan di majalah awalnya. Tadi singgung nggak tadi? Di majalah Al-Muslimun. Terbitnya sekitar tahun 1952. Awalnya di majalah secara serial ya. Dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian diteruskan dalam surah Al-Baqarah dalam episode berikutnya. Nah, setelah tulisannya sampai edisi ke-7, ya, Said Qutb merasakan atau menyatakan dengan kajian episode yang ke-7 ketika itu maka berakhirlah serial dalam majalah Al-Muslimun ini. Sebab fi Zilalil Quran akan dipublikasikan tersendiri dalam 30 juz bersambung dan yang akan diterbitkan oleh Darul Ihya ketika itu ya. Darul Ihya Al-Kutubul Arabiyah milik Sahalabi. Sedangkan majalah Al-Muslimun tadi itu mengambil tema lain ya. Mengambil tema lain dengan judul Nahwa Mujtama Islami untuk menuju masyarakat yang Islami. Ya, juz pertama disebut sebagai tafsir yang bercorak haroki, tentunya karena memang tujuan yang diinginkan oleh Said Qutb ketika itu kan ya memang mengajak kepada masyarakat luas untuk apa? Untuk kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, tatanan kehidupan yang ada ketika itu dilihatnya sudah mulai menjauh dari Al-Quran. Sehingga yang diinginkan adalah kembali kepada Al-Quranul Karim. Ya, makanya kan disebut Haroki kan gerakan gerakan. Dan bagi yang tidak senang akhirnya kan menjadikannya atau menganggapnya sebagai tulisan yang provokatif, mengajak kepada provokator, makanya sampai di penjara kan, karena apa ya itu tadi, karena dianggap sebagai provokator. Cara menghidangkannya pun ya itu simple dan mudah untuk dipahami. Ini salah satu kelebihan dari fi Zilalil Quran Said Qutb. Nah, juz pertama dari Zilal tadi fi Zilalil Quran itu terbitkan tahun 1952. Nah, kemudian sebagaimana yang dijanjikan kepada pembacanya akan meluncurkan 1 juz dari Zilal tadi setiap 2 bulan ya. Kadang lebih cepat atau kadang lebih lama dari yang ditargetkan. Sampai 16 juz. Nah, ketika dimasukkan penjara untuk pertama kalinya, yaitu Januari hingga Maret tahun 54, Said Qutb itu berhasil menerbitkan 2 juz. Juz ke-17 dan ke-18. Kemudian beliau dibebaskan, akan tetapi
Tadi kan 2 bulan ya, Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Kemudian dibebaskan, ya. Bulan Novembernya di tahun yang sama, ya, ia bersama ribuan jamaah Ikhwanul Muslimin itu ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman 15 tahun. Pada awalnya di penjara. Pada awal mula di penjara, tidak bisa melanjutkan untuk menulis Dhilalul Quran. Nah, karena berbagai siksaan yang dialaminya tentunya. Tapi lambat laun, ya, atas jasa penerbitnya, ini Said Qutb bisa melanjutkan penulisan Dhilalul Quran. Dalam pengantar tafsirnya, nah ini yang tadi saya katakan, ada sebuah ungkapan dari lubuk hatinya, hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim, di bawah payung Al-Quranul Karim itu sungguh merupakan suatu kenikmatan yang tidak diketahui kecuali oleh mereka, orang yang telah merasakannya. Saya itu merasa telah mengalami kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim, sesuatu yang belum bisa dirasakan sebelumnya. Nah, ketika menulis tafsirnya ini sebenarnya ya ada kekhawatiran ya. Ada rasa khawatir karena ia melihat mustahil ya menafsirkan Al-Quran secara komprehensif, lafal-lafal dan ungkapan-ungkapan yang ia tulis, ia rasakan tidak mampu sepenuhnya untuk menjelaskan apa yang dirasakannya terhadap Al-Quranul Karim. Saya itu berkata, meskipun demikian saya merasa takut dan gemetar manakala saya mulai menafsirkan Al-Quran. Sesungguhnya irama Al-Quran yang masuk dalam perasaan mustahil bisa saya terjemahkan dalam lafal-lafal yang atau ungkapan-ungkapanku. Oleh karena itu, saya selalu merasakan adanya jurang yang menghalangi antara apa yang saya rasakan dan apa yang akan saya terjemahkan untuk orang lain. Ini. Orang itu ketika sudah berada di tempat yang tersibukkan dengan masalah apapun, lebih penjara ya, di penjara itu biasanya akan mengalami ya pengalaman ruhani yang tidak bisa atau belum pernah dirasakan sama orang lain. Ini juga sempat kan dialami oleh mereka-mereka yang sudah pernah di penjara ya. Katanya di penjara itu seperti ini ya, semangat ibadahnya menjadi kuat ya, kemudian juga pengalaman batiniahnya ada yang dijadikan waktunya untuk menghafalkan Al-Quran, untuk menulis karya-karya ilmiahnya, untuk memurojaah hafalannya. Nah, ini mungkin ya seperti itulah gambaran yang dialami oleh Said Qutb, bahkan lebih dari itu tentunya. Jadi dengan fi dhilalil Quran ya, Said Qutb mengajak kepada para muslimin muslimat ketika itu, masyarakat luas ketika itu, untuk kembali kepada ajaran Al-Quranul Karim. Untuk kembali kepada ajaran Al-Quranul Karim. Karena dengan Al-Quran itu ya, akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua aspek kehidupan yang ada ketika itu dinilai kan sudah mulai lepas, sudah mulai menjauh dari Al-Quranul Karim. Nah, ini mungkin penguasa ketika itu kan menganggapnya sebagai provokator ya. Ya jelas. Sangat jelas sekali. Dari situ kan orang banyak
banyak yang ikut jamaahnya Sayyid Qutb. Nah, ini dianggapnya sebagai provokator, akhirnya di penjara ini tadi. Kemudian selanjutnya metode penulisan, ya. Ini beda dengan karya-karya tafsir yang lainnya, ya. Menggunakan metode penulisan halusinasi pensifatan dengan dibingkai dalam sastra balaghi Al-Quran, kayak semacam cerita gitu loh, ya. Akan tapi bahasanya bahasa sastra balaghinya itu luar biasa. Ini sangat indah sekali. Sayyid Qutb juga berusaha untuk menciptakan interaksi antara Al-Quran dan masyarakat, di mana interaksi itu mengajak masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai solusi permasalahan masyarakat modern dan mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Pertama kali kan memberikan mukadimah dalam setiap awal surah, kemudian dalam mukadimah ini menjelaskan pembahasan penting yang dikandung dalam surah tersebut. Kemudian setelah itu dia paparkan munasabah ayat, antara ayat ini dengan surah dengan ayat atau dengan surah sebelumnya. Tentunya disertai dengan pembahasan lughawiyah atau nahwiyahnya. Kemudian Sayyid Qutb menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah fikih, tidak terlalu memperhatikan dan meninggalkan apa yang atau disamarkan atau dimembahamkan oleh Al-Quran. Oke. Monggo yang lain. Saya ingin coba menjawab pertanyaan dari Mas Yolan tadi. Iya. Mengenai yang paling menonjol perbedaan antara kedua tafsir ini. Untuk saat ini yang saya temukan ketika membaca kedua tafsir ini, yang paling berbeda, yang membedakan antara kedua tafsir ini adalah gaya bahasa yang saya dapat sekarang. Karena seperti yang saya katakan tadi ketika awal presentasi bahwa Sayyid Qutb adalah sastrawan, maka bahasa yang digunakan dalam tafsirnya pun berbeda. Sepertinya dalam contoh paling mudah itu dalam mukadimahnya pun berbeda. Seperti yang tadi Ustadz katakan, al-hayatu fi dilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Ni'matun tarfa'ul umra wa tabarakahu wa tazkihi walhamdulillah. Hidup dalam naungan Al-Quran itu adalah sebuah nikmat. Nikmat yang mana tidak dapat diketahui kecuali orang yang menikmatinya. Nikmat yang dapat mengangkat umur dan memberkahi umur tersebut dan menyucikan umur itu, alhamdulillah. Berbeda dengan berbeda dengan yang ada dalam atau kata-katanya berbeda dengan yang dicantumkan dalam kitab Al-Asas fi Tafsir. Lebih berbeda. Seperti kalau di kitab Al-Asas fi Tafsir, Musannif dalam mukadimahnya menuliskan innani wa ana aktubu hadhil kalimat takliman li hada tafsir al-jalil azadadu imanan 'alal iman wa thiqatan 'ala thiqah biqauli shadiq wal masduq. Jadi terlihat perbedaan sastra atau perbedaan gaya bahasa antara tafsir fi dalilil Quran dan tafsir Al-Asas dan kitab tafsir Al-Asas fi Tafsir. Jadi berbeda kata-katanya. Menurut saya sebagai presentator lebih indah bahasa yang digunakan dalam kitab At-Tafsir fi Dalilil Quran.
Bahkan dalam pembahasan beliau ya terasa berbeda gitu. Bahasanya lebih indah untuk dibaca dan lebih meresapi masuk makna-makna yang Said Kutub tuliskan itu lebih masuk gitu ke hati. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Yang suka apa gaya-gaya bahasa syair, suka seni itu lebih enak mendengarkan ungkapan Said Kutub karena tadi apa bahasa sastranya itu sangat mengena sekali. Kayak ya memang tadi backgroundnya kan memang background apa alim sastra ya, balaghi. Ini diungkapkan dalam menafsirkan atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida sumum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ini fal ma'na dhihni huna anna Allah arada an yubayyana lil kuffar innal alihah allati ya'budunaha min dunillah la tasma'u wala apa ini li'annaha la ta'ni wala tafhamu fa'ibadatuhum laha batilah. Ini beda penafsirannya dengan ulama-ulama yang lainnya. Kemudian juga ada hikmah dari setiap ayat yang disampaikannya. Mengajak manusia untuk berpikir, bertadabbur terhadap ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kebesarannya. Kegiatan tafakur ini dimaksudkan untuk apa? Untuk mengetahui dan membuka rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Ulinzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tuqnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Kita kemana paling enggak coba kayak Di samping haroki tadi itu ya, ini juga ada islah ijtimai yang dihasilkan oleh Said Kutub. Ada islah ijtimai, yaitu sebuah usaha untuk meluruskan dan memecahkan problem-problem masyarakat ketika itu, mempersatukan tujuan-tujuan masyarakat, menghilangkan masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Dasar-dasar yang digunakan untuk membangun sebuah masyarakat yang madani dan berkembang ya menurutnya adalah Al-Quran dan hadis, akidah yang lurus, akhlak, syariat Islam. Dalam hal ini Said Kutub ingin menyegarkan kembali dasar-dasarnya melalui tafsir fi dhilalil Quran. Ini islah ijtimai, ada unsur islah ijtimainya. Oke, ada lagi silakan. Ini saya nggak bisa buka Maktabah Syamilah, laptopnya agak error, jadi mohon maaf. Boleh nanya dikit, Ustaz? Monggo. Dalam perjalanan hidup Said Kutub, beliau kan di sini wafat ketika digantung ya, Ustaz? Di penjara. Digantung atau apa? Dan juga Hasan Al-Banna, kalau nggak salah saya pernah baca, dia ditembak matinya. Nah itu permasalahannya adanya otoriter pada penguasa apa gimana, Ustaz? Nah, bisa jadi gitu. Oke.
Sayyid Qutb, ya, Hasan al-Banna ini termasuk pejuang, ya, pejuang Haroki. Akan dianggap atau dinilai sebagai seorang pejuang oleh mereka, kelompok yang mendukungnya. Oleh masyarakat, banyak yang mendukungnya. Akan tapi akan dinilai sebagai seorang pemberontak, seorang provokator oleh mereka, pemerintah yang menurut banyak orang pemerintah yang kejam, otoriter. Ya jangan jauh-jauh ke mana, ke Sayyid Qutb. Di Indonesia pun juga seperti itu kan. Di Indonesia pun juga seperti itu. Pernah dialami oleh banyak ulama, diantaranya Buya Hamka, ya. Buya Hamka itu kan termasuk pernah dipenjara oleh pemerintah ketika itu, ya. Dianggapnya sebagai apa, ya? Seperti itu. Abuya Dimyati. Abuya Dimyati tahu, ya, dari Banten itu. Abuya Dimyati itu pernah ditangkap, dijebloskan ke penjara oleh pemerintah ketika itu. Nah, karena apa? Dianggap sebagai orang yang membahayakan. Nah, ini kita juga harus pandai-pandai menilai seseorang dari sisi mananya dulu. Memang pemerintah ketika itu dalam masa Sayyid Qutb itu kan dianggapnya pemerintah itu kan memang sudah tidak pada jalur koridor Al-Quranul Karim menurut Sayyid Qutb, ya. Nah, ini harus kembali, masyarakat pun juga harus kembali kepada Al-Quranul Karim. Nah, pemerintah kan tidak terima dan menganggap, ya, menilai Sayyid Qutb ini membahayakan karena akan mengajak orang banyak. Akhirnya disebut sebagai provokator, kan, sebagai provokator yang ingin mengkudeta. Ingin mengkudeta itu apa? Mengkudeta pemerintah yang resmi ketika itu. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Jadi dari sisi mana kita menilainya? Kita ambil dari sisi baiknya saja. Maksudnya apa? Sisi baik dari Sayyid Qutb, dari tafsirnya, dari perjuangan gigihnya mengembalikan asas kehidupan kepada Al-Quranul Karim. Ini kan yang luar biasa ini. Ya memang bagi orang-orang yang tidak senang, itu tentunya tidak akan pernah, sampai kapanpun merasa senang tidak akan pernah. Pasti akan dianggapnya sebagai musuhnya. Seperti itu, Mas, tanggapan saya, Mas. Yang lain silakan bertanggapan. Hasan al-Banna sama Sayyid Qutb duluan mana? Ada yang pernah baca? Hasan al-Banna, Ustaz. Hasan al-Banna, ya. Sayyid Qutb itu kan berarti kan penerusnya Hasan al-Banna, kan? Ikhwanul Muslimin didirikan oleh siapa? Hasan al-Banna. Kalau tidak salah Hasan al-Banna sama beberapa sahabatnya gitu. Nah, ini benih-benih dari Ikhwanul Muslimin
Ya. Akhirnya kan kalau kita nanti membaca sejarahnya Ikhwanul Muslimin, kemudian ada PKSJ Indonesia itu katanya salah satunya adalah dari apa Ikhwanul Muslimin. Prinsipnya agak mirip sama dikit. Saya kurang begitu mengikuti. Tadi kita ambil sisi baiknya saja. Namanya seseorang ya pasti tidak akan pernah sempurna. Banyak kan ulama-ulama yang itu menjadi korban kejaman pemerintah ketika itu. Imam mazhab itu ya, Imam Malik itu kan juga merasakan hal yang demikian. Ulama-ulama Al-Quran itu juga merasakan demikian. Ada namanya Ibnu Sannabul sama Ibnu Miqsam Al-Attar. Kalau kita nanti membaca di sejarah qiraat itu ya, sejarah qiraat sab'ah itu, meskipun ini cerita ya, meskipun pada masa Utsman bin Affan dengan dihasilkannya Al-Masahif Al-Utsmaniyah itu ya, yang ditulis oleh Zaid bin Sabit dan kawan-kawannya yang berjumlah beberapa 4, 5, 6 atau sampai 9 atau 11 dikirim ke beberapa banyak negara besar ketika itu, kota-kota besar, didampingi oleh mentor yang mumpuni, guru Quran yang mumpuni. Dari situ kan semua pembacaan dan pengajaran Al-Quran itu semuanya harus menginduk ke situ. Dalam arti yang lain kan sudah dihapus semuanya. Mushaf para sahabat yang lain itu dikumpulkan semuanya untuk untuk dibakar. Jadi Al-Masahif Al-Utsmaniyah menjadi kebijakan internasional yang harus diikuti seluruh muslimin ketika itu. Nah, tapi meskipun demikian, ini kan ijma sahabat kan, tidak ada yang tidak sepakat dengan Al-Masahif Al-Utsmaniyah. Meskipun demikian, praktek-prakteknya di lapangan ternyata masih ada. Masih ada yang mereka bersikokoh, bersikeras, mengajarkan dan membaca Al-Quran dengan sebagaimana dia dapat dari sahabat itu, atau sebagaimana dia mendapatkan dari Nabi, sahabat ya. Ada namanya Ibnu Sannabul. Ini parah-parahnya itu terjadi pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah sekitar tahun 25 Hijriah kalau nggak salah. Itu parah-parahnya. Karena apa? Ini tidak bisa terkontrol sampai ini. Padahal kebijakan ini sudah puluh tahun yang lalu itu sudah diketok, tidak bisa pengajaran dan pembacaan Al-Quran harus menginduk kepada salah satu Al-Masahif Al-Utsmaniyah. Ada namanya Ibnu Sannabul sama Ibnu Miqsam Al-Attar. Ini ulama hebat, ulama besar, ulama Ahlul Quran. Tapi dia mengajarkan Al-Quran masih berdasarkan yang dia dapat, berdasarkan mushaf sahabat yang lain. Tidak harus merujuk menginduk kepada Al-Masahif Al-Utsmaniyah. Dia berdasarkan mushafnya Ubay bin Ka'ab. Yang satu tidak harus menggunakan Rasul Utsmani. Nah, ini dianggapnya sebagai pemerintah ketika itu sangat membahayakan. Membahayakan apa? Membahayakan muslimin muslimat ketika itu, umat
agama Islam ketika itu bagaimana kalau seandainya yang satu bacanya seperti ini, yang satu, nah akhirnya bertukar saling cekcok dan lain sebagainya. Eksistensi Al-Quran itu dikhawatirkan. Akhirnya apa? Ini di eksekusi, nah, bahasa sekarang dieksekusi. Ditunjuklah seorang ulama Quran namanya Ibnu Mujahid, yang menunjuk namanya Ibnu Isa sama Ibnu Muqlah, Ibnu Muqlah dalam dunia kaligrafi. Ya, nanti sampai akan menemukan namanya Ibnu Muqlah. Ya, Ibnu Muqlah itu ya katakan seorang bapak kaligrafi lah. Satunya lagi ada Ibnu Bawab. Nah ini Ibnu Isa tadi itu sama Ibnu Muqlah, ya ini yang mengeksekusi Ibnu Sanabut tadi itu. Dipaksa, tidak boleh mengajarkan lagi dengan cara seperti itu. Tapi sekali lagi karena Ibnu Sanabut itu juga merasa itu adalah apa yang aku dapatkan dari sahabatnya ketika itu tetap ngotot. Akhirnya tuh dalam sebuah riwayatnya itu dicambuk hebat-hebatan sampai mati. Tapi dalam akhir hayatnya itu itu bertobat kepada Allah. Tapi dia berdoa. Doanya apa? Ya Allah, matikanlah orang yang membunuhku ini, orang yang menghukumku ini dalam keadaan lidah terpotong. Doanya seperti itu loh ya. Modern doanya. Ternyata apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diijabah. Si Ibnu Muqlah tadi itu karena suatu hal yang namanya orang di pemerintahan kan ya, kadang kena apa gitu ya, bermasalah gitu loh. Akhirnya dia mati sampai dikubur 2 kali. Dikuburnya 2 kali. Yang pertama di kerajaan, kemudian dipindah ke rumah, kemudian dipindah lagi ke kerajaan atau seperti apa. Pokoknya kesana kemari gitu loh. Nah, Ibnu Muqlah tadi itu ya, untuk pertama kali karena dia pintar pintar berkaligrafi ya. Ini sering nulis kaligrafi, nulis mushaf untuk dijual kemana atau atas permintaan dari siapa itu. Ini awalnya itu dipotong tangannya. Dipotong tangannya oleh pemerintah. Nah, kemudian tangannya tadi itu sudah tidak ada. Pakai kaki masih bisa. Jadi kakinya buat nulis kaligrafi yang indah masih bisa. Kakinya dipotong juga. Setelah kaki dan tangannya dipotong, itu pakai lidah. Pakai lidah itu masih bisa. Masih bisa nulis kaligrafi, tulisan-tulisan yang sangat indah itu masih bisa. Nah, terakhir adalah lidahnya yang dipotong itu. Lidahnya dipotong, ya dalam akhir hayatnya akhirnya meninggal. Tapi itu tadi itu. Kita cermati coba. Ibnu Sanabut itu juga seorang ulama besar. Seorang ulama besar, alim. Ya. Ketika kita melihat dari sisi keulamaannya, ya, itu kita melihatnya beliau seorang ulama besar alim. Tapi ketika kita lihat dari
dalam bahasa kasarnya apa ya, membangkangnya dia terhadap pemerintah ketika itu, atau melawannya terhadap pemerintah, itu dianggap sebagai hal yang tidak baik gitu, atau apa bahasanya apa, ya seperti itulah. Tapi doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia berdoa apa? Ya Allah, matikanlah orang yang membunuhku ini dalam keadaan tidak terpotong. Buktinya dalam ceritanya itu Ibnu Muqlah tadi itu yang lidahnya terpotong, dipotong. Tapi kita lihat sisi Ibnu Muqlahnya itu pun juga, ya, dia orang yang baik. Ya. Ketika kita melihatnya dari sisi tugas kenegaraannya, dari jasa-jasanya di dunia kaligrafi. Kalau kita lihat dari apa? Dari sisi doanya Ibnu Sanabut, ya, itu kok diijabah. Nah, ini kan hal yang, nah seperti itu, ini sangat wajar sekali berada di pemerintahan, berada di dunia politik itu sangat biasa, bukan hal yang tidak biasa lagi, seperti itu ya. Hanya kita lihat dari sisi mana. Sekali lagi, namanya orang kan tidak ada yang sempurna. Buktinya nama Ibnu Muqlah ya, itu sampai sekarang itu ya sangat harum sekali. Ya. Jasanya dalam dunia kaligrafi tulis menulis itu sangat besar sekali. Seperti itulah. Oke, itu hanya apa namanya ya cerita. Terlepas dari itu, Sayyid Qutb itu saya sendiri merasa sangat bagus sekali karyanya. Banyak yang perlu kita contoh, kita apa, cara berpikir kita, ya, kepedulian beliau terhadap apa, kehidupan ketika itu, mengajak kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Ini kan hal yang luar biasa, tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Adapun cara meninggalnya yang seperti itu atau bagaimana, itu adalah hal yang lain yang kita atau Allah yang tahu, seperti itulah ya. Oke, itu teman dari saya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, karena sudah jam 2, saya kira Anda juga ada PKPBA ya? Sudah tidak ada, Ustaz. Oh, sudah nggak ada. Okay. Masih ada kuliah lagi nggak ini? Habis ini? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Kosong. Untuk di screenshot ya, bukti perkuliahan kita saat ini. Pakai kaos nggak apa-apa ya? Ya, Ustaz. Baik, 1, 2,